waktu malam-malam sendiri melalui lewat sungai seperti ini. Ada binatang buas seperti buaya. Di sini ya tempatnya ya. Mau ke laut kah? Mau cari udang? Pasang bubu. Ketika mengantar material ya seperti ini, harus melalui parit kecil seperti ini dan harus melalui semak belukar ini, karena Halo semuanya, selamat pagi ataupun selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan siang hari ini, alhamdulillah saya mendapat muatan untuk diantar ke transmigrasi Sepungur tahun keberangkatan 2016. Lebih tepatnya saya mengantar untuk jalur Jogja. Sebenarnya material ini sudah dari kemarin ya, sudah ada sudah dipesan dan juga sudah diantar ya, cuman belum bisa antar ke lokasi transmigrasi dikarenakan kemarin pasang terlalu tinggi, jadi harus nunggu air sedikit menurun, soalnya di sana harus melewati jembatan ya yang rendah, jadi harus nunggu air mengecil. Setelah itu baru saya bisa mengantar ya ke lokasi transmigrasi jalur Jogja. Dan kebetulan kan di sana jembatannya kan nggak begitu tinggi ya, harus lewat bawah jembatan, ujung perahunya biasanya nyangkut, jadi harus nunggu air kecil seperti itu. Dan ini untuk memasuki wilayah transmigrasi Sepungur 2016 itu harus melalui sungai kecil seperti ini dulu. Setelah itu baru masuk ke lokasi transmigrasi. Ini di sini sebenarnya airnya sungainya kurang lebih ini kalau pas pasang seperti ini, karena atasnya lebar itu kurang lebih itu sekitar 10 meter ya lebar atas. Tapi kalau ketika air surut itu paling di bawah sekitar berapa meter aja, karena sungainya menciut ya bagian bawahnya. Dan di samping kanan kiri saya ini sebenarnya ini sudah lahan masyarakat di sini, karena belum dibersihkan ya ataupun belum dikelola ya. Kalau yang sebelah sini ini masih tanah kosong ya, karena di sebelah situ itu sungai besar, di sebelah sana bagian sana itu sungai besar ya. Dan di sini baru lahannya warga masyarakat di sini ya. Ini dari jalan besar sekitar sampai sini itu sekitar 200 meter ya, dari jembatan di depan situ ya, kita 200 meter sampai sini. Jadi kita harus melalui seperti ini, hutan-hutan muda seperti ini. Ini kayu perangat ya, sangat besar sekali ini. Untuk wilayah sini sekarang jarang dijumpai kayu-kayu besar ya, karena sudah digesek ataupun sudah difungsikan untuk waktu pembangunan terang dulu ya, contohnya untuk buat jembatan, untuk yang lain-lainnya. Ini pohon beringin seperti ini, jadi harus kita lewati. Ini pohon beringin ya. Sering sekali saya mengantarkan material seperti ini masuk lokasi transmigrasi sendiri seperti ini ya. Kalau sekarang masih mending, jarang-jarang ya. Kalau dulu waktu sering sekali aktif di jasa penyeberangan. Kalau sekarang kan paling 1 hari 2 hari aktif di penyeberangan, langsung ke Sepungur lagi gitu.
Kalau dulu kan tiap hari hampir di jasa penyeberangan ya, kadang-kadang jam 10 malam, jam 11 malam itu saya masih aktif di sana untuk mengantarkan warga atau material seperti ini untuk diantar ke transmigrasi. Itu malam-malam sendiri melalui lewat sungai seperti ini. Kadang-kadang ya ada rasa nggak enak di pikiran, tapi itulah sebagian dari resiko ya, resiko saya bekerja di seperti ini. Ini rintangan pertama yaitu jembatan, mudah-mudahan lolos. Ini jembatan masih agak tinggi kayaknya ini. Ini jembatan yang arah ke Sibungur 2017, ini lokasi transmigrasi 2016 ini. Nah, bisa ternyata. Yang saya takutkan ketika pasang tinggi ya seperti ini tidak bisa masuk ke lokasi ya. Dan di sini masih ada dua rumah yang masih ditempati. Kelanjutannya ke sana. Ini sebenarnya masih lokasi transmigrasi juga ini juga ya sebelah sini. Jadi seperti inilah ketika saya mengantarkan material menuju ke transmigrasi ya, seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Ini masih mending sungainya sering dilewati perahu ya. Apa yang nggak banyak daun-daun yang rebah ke sungai. Kalau yang jarang-jarang dilewati, ini kan contohnya ini kan sudah dibabat ini ya, bekasnya sudah dibabat. Kalau yang jarang-jarang dilewati, wala tambah parah. Kadang-kadang kita mau jalan aja itu susah. Tapi ya itu sudah bagian bagian kerjaan saya ya. Jadi harus dihadapi bagaimanapun rintangannya ya kita harus hadapi ya. Gitu. Nah kayak ini di depan juga ada kayu melintang seperti ini. Ini kayu melintang seperti ini. Ini sebagai rintangan juga. Kalau di sungai kecil seperti ini nggak bisa main gas kenceng ya, harus pelan seperti ini. Soalnya kadang-kadang dilewati kemarin itu belum ada kayu rebah, tapi saat ini dilewati kadang-kadang sudah ada kayu rebah ataupun yang lainnya seperti itu. Kalau untuk binatang buas seperti buaya, di sini ya tempatnya ya. Kalau di sini ya tempatnya, tapi ketika ada suara mesin seperti ini, ya akan tenggelam. Suara perahu seperti ini ya akan tenggelam ya. Kecuali pelan-pelan kita dayung, nah biasanya sering muncul kelihatan. Apalagi nanti ya pas air surut itu biasanya di sungai-sungai besar seperti tadi sungai sana ya, tidak saya videokan. Itu banyak sekali dijumpai seperti itu, barang seperti itu. Tapi kan kita juga tidak mengganggu dan intinya kami juga cari makan. Nah, seperti itu aja. Ini kalau yang belum pernah masuk seperti tempat seperti ini atau apalagi malam hari, tapi kalau saya sudah terbiasa seperti ini ya, jadi tidak kaget. Harus pelan-pelan seperti ini karena takutnya di depan itu ada kayu melintang ataupun apa ya. Kita harus pelan-pelan ketika masuk sungai kecil, apalagi pas tikungan seperti ini. Kadang-kadang kita nggak tahu ada perahu dari depan. Nah ini kan tikungan seperti ini harus pelan karena sama-sama tidak melihat ya, soalnya setirnya kan di belakang. Ini kalau malam disangkanya ini binatang, ini kayu.
Ya seperti inilah perjuangan kami di sini ketika mengantarkan material ataupun mengantarkan masyarakat ketika masuk ke lokasi transmigrasi melalui jalur air. Ini semua sudah rata dengan air ya, sudah rata, lokasinya sudah rata dengan air. Ini enggak ada, jarang daratan ya, sudah air semua ini. Mana-mana ditemukan air ini, karena pasti air pasang tinggi. Ini kebetulan sudah menurun ya, sudah menurun. Kalau nggak salah itu sudah 3 hari ini sudah agak kurang airnya. Nggak tinggi kayak kemarin ya. Kalau kemarin malah udah airnya tinggi, pas surut arusnya deras. Mungkin teman-teman sering melihat video saya di sebelumnya ya. Jadi seperti inilah video-video saya ketika mengantar barang ataupun material ke lokasi transmigrasi. Jadi seperti ini. Ini sebentar lagi tembus dari jalur sebelahnya ya, jalurnya Mbah Haris itu, jalurnya Pranto sana ya. Ini tikungan tajam, ada kayunya juga, jadi harus mepet seperti ini. Nah di sana depan itu ada kayu, jadi harus mepet seperti ini supaya menghindari kayu itu. Ini kalau posisi laju otomatis ini kita nabrak ini ya, kayu ini pasti ketabrak. Ini pun belakangnya pasti nabrak. Nah ternyata ini nabrak nih belakangnya, karena sambil nikung ya. Pelan-pelan saja, yang penting sampai tujuan. Ini masih ada rintangan banyak sekali di depan ya. Rintangannya yaitu jembatan rendah. Kita harus sabar, nunggu air kecil. Karena setiap pengantaran seperti ini pasti satu orang seperti ini. Biarpun bongkaran muatannya banyak pasti satu orang. Nah ini muat apa enggak jembatan ya? Kita matikan dulu. Oh muat. Karena jembatannya ini sudah, Pak, mau ke laut kah? Mau cari udang, pasang bubu. Ya, mau cari udang bapaknya ini dengan cara dipasang bubu. Nah ini jembatan pertama, yang kedua. Terus setelah ini kita ketemu lagi jembatan jembatan rumah ya di sana. Jadi jembatannya rendah sekali biasanya. Nah, saya kasih mati dulu. Nah, kita sudah lolos dari jembatan, kita langsung lagi secara perlahan atau pelan-pelan menuju lokasi ya. Cuman mungkin videonya saya putus-putus karena apa ya, di sini sangat sempit sekali paritnya, jadi saya putus-putus, nanti yang cari yang lokasinya agak lebar, soalnya sambil nyetir takutnya nabrak. Dan saya sudah memasuki wilayah transmigrasi dari tadi sana ya. Cuman baru sempat sambil video karena posisinya seperti ini ya, harus melewati bangkuan jembatan dan juga melewati semak-semak yang ada di pinggir-pinggir sungai seperti ini. Aduh, parit.
Ini sudah sampai di Musola Al Mustafa. Di depan itu ya. Masih ke sana lagi sekitar 2 rumah lagi. Harus mundur karena di bawah jembatan takutnya nyenggol. Rumahnya Mbah Lubi. Ini di wilayah jalur Jogja. Nah, ditemani Pak Wiono. Karena kebetulan Pak Wiono ada kayunya juga di sini. Sundul apa Pak yo? Sundul apa aku yo? Oh iya ora. Jadi mak sundul mak geser ke jembatannya. Ini Musola Al Mustafa masih tetap aman, warnanya juga celing, masih celing tuh. Nah, ini jembatan yang ini yang darurat seperti ini yang takut ini paling bahaya ini. Senggol sedikit geledak walah jatuh semua ini. Ini jembatan sudah lama sekali. Kemarin ada yang komentar katanya di rumah yang depan musola bagaimana kondisinya. Jadi rumah yang depan musola ini kondisinya masih seperti itu ya, utuh, dan ya tetap kalau kena pasang ya tetap ini ya, acap, tetap acap ya. Rumahnya ini ya yang depan musola ini seperti itu rumahnya. Tapi ya untuk saat ini hanya bisa ditanami padi, kalaupun bisa ditanami. Ini kah? Ini. Oh, ini kah? Bukan sana. Oh iya ya. Jadi rumahnya seperti ini ya. Kemarin sempat ditanami padi sama Pak Jumakir. Kondisinya rumahnya seperti ini, masih tetap seperti dahulu kala. Mungkin Mas Mustafa ya komentar. Jadi seperti itu Mas kondisinya. Nanti tarik Pak, tarik kan. Nah. Ayo sebelah wetan kan. Ini sudah sampai tempatnya Mbah Woko. Mbah Woko. Ada enggaknya rumah orangnya di rumah. Mbah Woko ternyata di belakang itu juga tanam padi kelihatannya. Lanjut lagi. Sini juga ada yang sedang menanam sawit. Ya, Mati nggak mau itu kayak Pak. Mati nggak mau itu. Itu ya. Ayo pasti itu kan. Kau tuh. Kalau untuk jalur listrik sampai ujung sudah ada ya ini, sudah ada sampai sini jalur listrik. Jadi alhamdulillah ini sudah sampai kayaknya di depan. Oh iya, sudah sampai ini di depan. Ternyata ada Mbah Woko juga di sini menunggu. Alhamdulillah sudah sampai ke tujuan. Alhamdulillah. Nah, seperti inilah ketika mengantar material ataupun barang ya ke lokasi transmigrasi, seperti inilah. Harus blusuk-blusuk, berowot di bawah semak seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah sampai di tujuan, tinggal kita bongkar. Tapi alon-alon, saya Pak yo. Anu pateni sih sampai dah. Alhamdulillah sudah sampai dan sudah dibongkar kayunya. Jadi inilah
jalur Jogja atau transmigrasi asal dari Jogja, dari ujung sana ya, mungkin ada berapa kilo ya kemarin, 5 kilo ya, dari ujung sana sampai ke sini tuh hampir semua warga dari Yogyakarta. Dan ketika mengantar material ya seperti ini, harus melalui parit kecil seperti ini dan harus melalui semak belukar seperti ini, karena yang ditempati seperti ini bersih ya tempatnya, tapi yang nggak ditempati otomatis lokasinya kotor ya, semak ya. Jadi kita harus penuh tantangan dan rintangan untuk menuju ke sini mengantarkan barang ataupun material. Dari kemarin sebenarnya materialnya, cuman baru hari ini saya bisa mengantar dikarenakan dikarenakan kemarin masih sibuk. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya bisa mengantarkan ke sini, ke tempatnya Pak Jumakir. Ini jeruk apa ini? Dan sudah selesai dibongkar karena Pak Jumakir ini lokasinya seperti ini. Lokasinya di sini ya. Masih di situ sebelahnya lagi tempatnya Pak siapa namanya ya? Lupa, sebelahnya Pak Jumakir yang jembatannya dibikin. Pak siapa namanya? Jadi seperti itulah perjuangan kami saat mengantarkan material ya ke sini. Harus penuh perhitungan dan hati-hati ketika melalui sungai-sungai kecil ataupun parit-parit. Kalau di parit seperti ini ya memang mutarnya aja ini tadi diangkat, karena paritnya kecil, perahu saya 8 meter, sedangkan parit ini sekitar 4 meteran, jadi harus diangkat ujungnya ini. Dan juga posisinya masih ada muatan ya, karena ini punya orang tiga ya, ada Pak Jumakir, Pak Wiono, ada lagi tetangganya Pak Wiono di depannya. Jadi nanti saya pulang lagi ke sana karena tadi di atasnya ada kasibot, jadi harus dibongkar dulu kasibotnya, lalu tunggul sama papan untuk sambungan ini katanya Pak Jumakir ini karena masih menggunakan kayu dungun. Kalau yang ini sudah menggunakan kayu ulin, jadi sudah aman sekali ini, biarpun agak mentul segini tapi aman, ini jamin puluhan tahun tidak akan jabuk ya kalau kayu ulin. Paling yang ini ya, yang putus duluan ini paku. Jadi seperti itulah. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Inilah tentang petualangan kami, petualangan saya untuk menuju transmigrasi. Seperti inilah yang harus dihadapi ketika warga membutuhkan material ya, harus kita antar dengan seperti ini ya. Baiklah teman-temanku semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.